Selamat siang, perkenalkan, saya Tiwan Tasibuyan, merupakan peserta CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2025, gelombang 6, Angkatan 38, kelompok 2. Pada saat ini, saya bekerja di BPTD kelas 2, Papua Barat. Izinkan saya pada kesempatan ini akan memaparkan isu aktual terkait manajemen ASN dan Smart ASN pada unit kerja saya sesuai dengan tupoksi saya, yaitu saat ini saya bekerja di bidang subbagian tata usaha pada bidang kepegawaian. Yang pertama adalah isu aktual manajemen ASN. Isu pertama yaitu kelebihan jumlah pegawai pada beberapa subbagian. Yang kedua adalah sistem penilaian kinerja yang belum objektif dan terintegrasi. Yang ketiga, keterbatasan dalam pengembangan kompetensi ASN. Yang pertama yaitu kelebihan jumlah pegawai pada beberapa subbagian. Kondisi pada saat ini adalah beberapa subbagian memiliki jumlah ASN yang lebih banyak dibandingkan dengan beban kerja yang tersedia. Hal ini menyebabkan distribusi kerja menjadi tidak merata dan berpotensi menurunkan produktivitas karena banyak ASN yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Dampaknya ke depannya, yang pertama yaitu menurunnya semangat kerja karena kurangnya tantangan dan beban kerja yang sesuai. Yang kedua adalah pemborosan sumber daya manusia, dan yang ketiga adalah ketimpangan persepsi di antara bagian yang kekurangan pegawai. Hal ini dipicu, yang pertama, faktor yang paling berpengaruh adalah kepindahan Kesmanpel dari DJPD yang saat ini beralih kepada Dirjen Perhubungan Laut. Yang kedua adalah sistem penilaian kinerja yang belum objektif dan terintegrasi. Penilaian kinerja ASN masih bersifat administratif dan formalitas tanpa penilaian berbasis output dan outcome. Belum adanya sistem terintegrasi secara digital juga menyulitkan pelacakan dan evaluasi kinerja yang kuat. Dampaknya adalah ASN berkinerja rendah tidak terdampak, sedangkan yang berkinerja tinggi tidak mendapat penghargaan. Ketidakadilan yang kedua adalah ketidakadilan dalam pemberian tunjangan kinerja dan pengembangan SDM. Yang ketiga, kesulitan dalam perencanaan pengembangan kapasitas pegawai. Yang ketiga adalah keterbatasan dalam pengembangan kompetensi ASN. Pelatihan dan pengembangan ASN masih belum merata dan belum berbasis kebutuhan jabatan. Banyak pegawai belum mendapat pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dampaknya yang pertama, ASN tidak mampu mengikuti perubahan regulasi dan kebutuhan kerja. Yang kedua, menurunnya kualitas pelayanan publik. Yang ketiga, terhambatnya proses reformasi birokrasi. Yang kedua adalah isu aktual pada Smart ASN. Pada kesempatan ini ada tiga isu yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah rendahnya literasi digital di kalangan ASN. Yang kedua, minimnya pemanfaatan bahasa asing untuk tugas teknis. Yang ketiga, rendahnya inisiatif inovasi layanan publik oleh ASN. Isu pertama yaitu rendahnya literasi digital di kalangan ASN. Masih banyak ASN yang belum menguasai perangkat teknologi informasi dasar, terutama dalam penggunaan aplikasi administrasi berbasis daring seperti e-kinerja dan SIK. Hal ini memperlambat proses birokrasi. Dampaknya yaitu keterlambatan administrasi dan pelaporan kinerja. Yang kedua, kesulitan adaptasi terhadap sistem digital pemerintah pusat. Yang ketiga, kinerja instansi tidak optimal dalam era digital. Isu yang kedua adalah minimnya pemanfaatan bahasa asing untuk tugas teknis. ASN belum dilatih untuk memiliki wawasan global, termasuk dalam penguasaan bahasa asing yang dibutuhkan dalam akses regulasi atau referensi internasional untuk sektor transportasi, keselamatan, dan layanan publik. Dampaknya yang pertama adalah ASN kesulitan dalam memahami standar internasional, lemahnya jejaring dan kolaborasi luar negeri. Ketiga adalah kualitas kebijakan dan pelayanan stagnan pada level lokal. Yang isu ketiga adalah rendahnya inisiatif inovasi layanan publik oleh ASN. ASN cenderung bekerja berdasarkan rutinitas dan SOP selama tanpa menentukan inovasi dalam pelayanan. Padahal banyak peluang untuk melakukan digitalisasi, simplifikasi, atau pelayanan berbasis masyarakat. Nampaknya yang pertama, pelayanan publik tidak berkembang dan stagnan. Kedua, tidak tercapainya target reformasi birokrasi.
Yang ketiga, ASN tidak memiliki daya saing atau kebanggaan institusi. Sebagai kalimat penutup, demikian paparan isu-isu aktual ini saya sampaikan sebagai bentuk refleksi dan kontribusi dalam mendukung terwujudnya tata kelola ASN yang proporsional serta terciptanya ASN yang adaptif, berintegritas, dan berdaya saing sebagai bagian dari Smart ASN. Semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan di lingkungan BPTD kelas 2 Papua Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.